Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas akhir kita di mata kuliah bimbingan konseling Islam. Ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, dalam mata kuliah bimbingan konseling Islam ini kami mendapatkan tugas di kelompok 5 dengan judul atau tema besarnya yaitu urgensi psikologi dalam bimbingan konseling. Maka kemudian urgensi psikologi dalam bimbingan konseling ini memiliki 5 urgensi atau 5 masalah atau 5 yang paling penting dalam psikologi dalam pembahasan konseling. Masalah yang pertama atau yang akan saya bahas di sini adalah masalah perkembangan individu. Kita mengetahui di sekolah adalah dunia di mana individu-individu ini memasuki dunia kedewasaannya, atau di dalam dunia sekolah disebut sebagai para siswa. Maka kemudian layanan-layanan bimbingan konseling, layanan-layanan psikologi ini sangat penting di dalam perkembangan mereka di dalam dunia sekolah. Karena kita mengetahui tanpa ada psikologi atau tanpa ada konseling dalam dunia sekolah, maka pembelajaran atau proses kedewasaan yang ada di dalam dunia sekolah itu tidak akan berjalan lancar. Karena kita mengetahui apalah arti dari semua pelajaran-pelajaran yang diberikan di dalam dunia sekolah tanpa ada cara untuk mendidik bagaimana mereka berpikir tentang berpikir positif, bagaimana mereka berpikir tidak mudah untuk berputus asa, bagaimana juga mereka bertingkah laku dengan sopan santun dan berakhlakul karimah. Tidak lain dan tidak bukan adalah layanan di dalam psikologi atau layanan dalam bimbingan konseling itu sendiri. Maka konseling itu hadir di dalam dunia sekolah untuk bisa memecahkan segala masalah yang ada dalam individu-individu para siswa yang ada di dalam sekolah. Karena memang dalam dunia sekolah itu masa di mana mereka akan berpikir dewasa. Nah, begitu kira-kira. Maka kemudian prinsip-prinsip atau cita-cita atau tujuan perkembangan yang harus diperhatikan adalah yang pertama, hasil proses belajar tergantung pada hasil kematangan individu. Kemudian yang kedua adalah perkembangan berlangsung pada permulaan. Kemudian yang ketiga, setiap individu memiliki waktu pertentangan. Dan yang keempat, perkembangan individu mengikuti pola umum. Dan yang kelima adalah faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap proses perkembangan individu. Jadi itu masalah yang pertama dari 5 masalah yang akan dijelaskan dalam urgensi psikologi dalam konseling. Jadi demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah perbedaan individu.
Seperti yang kita ketahui, setiap individu itu berbeda, baik dari segi sifatnya, karakteristiknya, maupun dari segi fisiknya. Akan tetapi itu semua merupakan sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk kita saling mencocokkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi telah jelas dalam ayat ini Allah menciptakan manusia itu berbeda agar kita saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan individu. Individu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kepribadian seorangan atau seseorang yang berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan perbedaan individu menurut Chaplin adalah sebarang sifat atau perbedaan kualitatif suatu sifat yang dapat membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat membedakan individu. Yang pertama itu adalah faktor dari bawaan. Yang kedua adalah faktor dari lingkungan. Faktor bawaan adalah faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan sifat, pewarisan genetika oleh kedua orang tua. Dan faktor lingkungan adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat membedakan individu itu tersendiri. Jadi faktor lingkungan ini terdiri dari 4 faktor lagi. Yang pertama adalah status sosial ekonomi orang tua. Seperti yang kita ketahui, setiap orang tua itu pasti memiliki pekerjaan dan penghasilan yang berbeda. Jadi hal ini akan membawa sebuah implikasi, yaitu aspirasi orang tua terhadap anaknya, aspirasi anak terhadap pendidikannya, fasilitas yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, dan waktu yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, yang kedua itu adalah pola asuh orang tua. Seperti yang kita ketahui ada 3 pola asuh yang dapat diterapkan oleh orang tua, yaitu yang pertama pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini adalah bentuk pola asuh di mana orang tua bersikap tegas dan sering menghukum anaknya, sering mengawasi anaknya juga. Kemudian pola asuh yang kedua itu adalah pola asuh permisif, di mana orang tua di sini memberikan kebebasan terhadap anaknya dan jarang untuk mengawasi anaknya. Dan pola asuh yang ketiga itu adalah pola asuh autoritatif, di mana orang tua memberikan kewajiban yang seimbang. Artinya di sini orang tua memberikan kebebasan terhadap anak untuk menentukan jati dirinya sendiri dan selalu mengawasi anaknya. Kemudian yang ketiga itu adalah budaya. Setiap daerah itu pasti memiliki aturan atau norma-norma yang diterapkan di dalam masyarakatnya itu berbeda, sehingga hal ini akan mengakibatkan perilaku dari suatu masyarakat tersebut juga berbeda. Nah, yang terakhir itu adalah urutan kelahiran. Jadi urutan kelahiran ini meskipun masih menjadi kontroversial, ini juga menentukan sifat atau karakter seseorang. Misalnya anak yang lahir pertama itu sifatnya agresif, lebih tegas, biasanya seperti itu. Dan anak yang lahir kedua itu biasanya dia sebagai mediator atau sering menghubungkan antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang anak yang lahir ketiga itu biasanya lebih menyenangkan, lebih kreatif dan lain sebagainya. Sedangkan beda lagi dengan anak yang sematawayang atau anak yang terlahir sendiri. Jadi biasanya anak yang terlahir sendiri ini akan tertekan oleh harapan orang tua karena merupakan salah satu harapan dari keluarganya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit pemaparan tentang penyesuaian diri. Jadi, penyesuaian diri merupakan salah satu landasan-landasan yang ada dalam psikologi. Bahwasanya penyesuaian diri itu merupakan, dalam bahasa istilahnya itu adalah adjustment dan personal adjustment, di mana tokoh Sofyan S. pada tahun 2008 mengatakan bahwa penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang bergaul dengan orang lain
dan lingkungannya, sehingga seorang tersebut merasa puas dan merasa nyaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Itu pengertiannya. Terus yang kedua, adapun proses penyesuaian diri, yaitu yang pertama motivasi dan penyesuaian diri. Jadi di sini motivasi adalah salah satu yang paling utama yang sangat membantu memahami penyesuaian diri. Dan yang kedua itu adalah sikap terhadap realita lingkungan, sehingga dengan sikap kita dalam melakukan proses penyesuaian diri itu akan berjalan dengan baik. Sikap adalah salah satu juga yang berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri. Ketika sikap seseorang baik, maka baik pula tanggapan orang lain. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, adapun karakteristik dari proses penyesuaian diri itu adalah yang pertama, seseorang yang melakukan penyesuaian diri terhadap dirinya sendiri, yang pertama terhadap dirinya sendiri. Terus yang kedua terhadap lingkungannya, dan yang ketiga itu terhadap budaya dalam lingkungan tersebut, agama dalam lingkungan tersebut, dan sikap orang-orang yang ada dalam lingkungan tersebut. Itu karakteristik daripada penyesuaian diri. Yang ketiga, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama adalah faktor kepribadian, di mana faktor kepribadian ini salah satu yang mendorong kita untuk melakukan penyesuaian diri. Ada beberapa hal yang mendorong faktor kepribadian. Yang pertama mental, keberanian, dan sikap. Yang kedua itu adalah faktor keluarga, di mana keluarga merupakan faktor terdekat dalam melakukan penyesuaian diri. Adapun yang mendorong faktor keluarga ini adalah budaya dari keluarga tersebut, lingkungan dari keluarga tersebut, bahkan agama dalam keluarga, lingkungan keluarga tersebut berpengaruh dalam proses penyesuaian diri. Faktor yang ketiga itu adalah lingkungan sekolah, di mana di lingkungan sekolah ini teman berpengaruh, lingkungan sekolah pun berpengaruh, bahkan budaya-budaya yang ada dalam sekolah itu berpengaruh, dan juga guru juga kita berpengaruh terhadap penyesuaian diri kita. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Salihah, NIM 170601048. Di sini saya berada di kelompok 5 dan saya akan membahas materi keempat dari landasan psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori yang keempat, yaitu tentang belajar. Belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan apa yang ada pada diri sendiri. Kemudian manusia itu belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya, dan dengan belajar manusia mampu berbudaya. Dengan belajar manusia mampu berbudaya dan membagikan manusia itu mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Kemudian inti perbuatan belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada dalam individu atau yang sudah ada dalam dirinya tersebut. Kemudian di sini terdapat teori belajar yang dapat menjadikan rujukan. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu teori belajar behaviorisme, dan yang kedua teori belajar kognitif, dan yang ketiga yang kedua itu teori belajar kognitif atau teori pemrosesan informasi, dan yang ketiga itu teori belajar Gestalt. Keempat itu yang terakhir adalah teori belajar alternatif konstruksi. Yang keempat adalah teori belajar alternatif konstruktivisme. Ya, mungkin sekian teori dari saya atau pemateri dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.